Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medi Afrianto dari SDN 20 Senapap Liang. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti kegiatan Porsenijjar yang diadakan oleh PGRI Kota Solo dalam cabang video pembelajaran mendalam. Kegiatan video pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita dahului dengan berdoa bersama. Untuk itu, Bapak minta kepada anak-anak Bapak yang datang paling awal. Bapak ingin mengecek kehadiran dari anak-anak Bapak. Seperti biasa, bagi nama yang tersebut silakan mengangkat tangan. Cut. Bagaimana keadaan anak-anak Bapak pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, rajin belajar, yes. Agar lebih semangat lagi, marilah secara bersama kita nyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ingat dengan pelajaran kita sebelumnya mengenai komponen biotik dan abiotik. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai komponen biotik dan abiotik. Anak-anak Bapak, pernah tidak terpikir bagaimana cara kita mendapatkan energi? Bapak ingin anak-anak Bapak menuliskan bagaimana energi tersebut kita dapatkan di kertas sticky note. Di sini ada yang jawabnya berolahraga. Kemudian ada yang jawabnya makan sehat dan bergizi. Anak-anak Bapak, tujuan pembelajaran kita masih berkaitan dengan komponen biotik dan abiotik pada satu ekosistem. Lebih tepatnya yaitu menentukan hubungan antar komponen dalam ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang Bapak harapkan di sini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, murid dapat menentukan hubungan antar komponen ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Dalam kegiatan pembelajaran ini, nanti kita akan mengadakan yang namanya, pertama ada tanya jawab, kemudian ada diskusi, dan kemudian ada presentasi. Nah, Bapak harapkan di sini anak-anak Bapak terlibat aktif semuanya. Marilah kita lihat video pembelajaran berikut ini. Dapat anak Bapak lihat dari video pembelajaran tadi? Kira-kira hewan apa saja tadi yang nampak oleh anak Bapak? Karena mereka adalah hewan pemakan daging, maka mereka suka makan hewan yang lain. Sekarang, biar lebih jelas lagi, Bapak ingin anak-anak Bapak berdiskusi. Oleh sebab itu, Bapak akan membentuk anak-anak Bapak menjadi beberapa kelompok. Bapak di sini mempunyai kartu hewan dan tumbuhan. Nanti Bapak minta anak-anak Bapak untuk menganalisis dan menemukan hubungan antar makhluk hidup yang saling berkaitan. Baca terlebih dahulu langkah-langkah dalam melaksanakan LKM. Menyelesaikan LKPD tersebut dan menemukan keterkaitan antar hewan dan tumbuhan yang ada pada LKPD tersebut dan kartu-kartu yang sudah Bapak berikan. Silakan nanti anak-anak Bapak tempel pada kertas yang sudah Bapak sediakan ini. Tidak usah pakai gunting lagi. Pertama, amati gambar-gambar makhluk hidup yang telah disediakan. Silakan, mana saja tadi gambar-gambarnya yang sudah Bapak kasih. Nih, ya. Silakan, kalian pasti tahu hewan apa saja ini ya. Kemudian, apa lagi? Yang mana gambarnya? Ada yang tahu ini? Ini apa? Jamur. Oke, ini? Elang. Kodok, katak, tikus. Nih? Padi, ular, capung. Oke. Ya, berarti silahkan dulu anak-anak Bapak bisa menganalisis mungkin ya dari hewan-hewan tersebut. Kita bisa mencari tahu terlebih dahulu apa makanan mereka, ya. Akan bantu Zaki.
Ini Bapak sediakan artikel seperti komik dan bahan bacaan. Silakan anak Bapak baca bahan-bahan ini. Silakan dapatkan informasi dari buku-buku yang telah Bapak sediakan. Ya. Gimana Nadira? Ya. Kalau sudah ketemu, nah apa kesimpulan antara hubungan komponen ekosistem dalam rantai makanan tersebut? Apa hubungan mereka? Ya, ini kan ada Bapak tuliskan di sini peran mereka apa di sini. Nah, peran masing-masing ini apa kira-kira? Buatkan dalam bentuk kesimpulannya di sana. Secara bergantian, saling bantu-membantu, silakan tempelkan hasil diskusi kalian di kertas yang sudah Bapak sediakan. Semuanya masukkan, cocokkan dengan makanannya. Kalau cocok, lanjutkan. Apa lagi? Kita kasih applause dulu, yuk. Baiklah anak-anak Bapak, biar anak-anak Bapak lebih semangat lagi sebelum kita masuk kepada presentasi, kita coba tepuk semangat. Untuk kegiatan selanjutnya kita masuk kepada presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok Elang tentang rantai makanan. Produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Contoh padi. Padi dimakan tikus. Konsumen satu adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Tikus dimakan ular. Ular konsumen dua, yaitu hewan pemakan daging. Ular dimakan elang. Elang konsumen 3. Bagi teman-teman, adakah yang mau bertanya? Karena tikus sebagai konsumen 1, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Apakah guna jamur? Jamur gunanya untuk mengurai bangkai elang. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok elang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk santiang untuk kelompok elang. Tepuk santiang. Dan selanjutnya kita persilakan kepada kelompok singa. Konsumen 1 banyak contohnya seperti tikus, belalang, dan lain-lainnya. Di sini Bapak luruskan lagi, kenapa padi itu sebagai produsen adalah karena dia dapat menghasilkan makanannya sendiri ya, dan pada umumnya itu adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai zat hijau atau klorofil dari proses yang kita sebut sebagai fotosintesis. Konsumen 2. Konsumen 2 itu apa? Oke, hewan pemakan daging. Setelah kita memahami sudah buat seperti ini rantai makanan, dapatkah anak Bapak simpulkan apa itu rantai makanan? Sebutkan lebih keras lagi Siti, rantai makanan itu adalah? Rantai makanan adalah memakan dan dimakan. Oke, memakan dan dimakan. Janganlah kita memburu si elang tersebut dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kenapa? Karena apabila terjadi ketimpangan pada suatu ekosistem, maka akan merusak rantai makanan. Seperti itu anak-anak Bapak. Ya, apa kira-kira materi yang belum anak-anak Bapak pahami di sini? Ada? Anak-anak Bapak mengerjakannya secara sendiri. Silakan. Setelah mengikuti pembelajaran tadi, bagaimana kira-kira perasaan anak-anak Bapak? Kita selanjutnya untuk minggu depan adalah mengenai jaring-jaring makanan. Silakan anak-anak Bapak baca dulu di rumah mengenai apa itu jaring-jaring makanan. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan Alhamdulillah. Dengan pembelajaran mendalam menggunakan metode PJBL membuat siswa menjadi lebih kreatif dan kritis serta pembelajaran berjalan lebih menyenangkan. Terima kasih.